Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang membahas masalah-masalah hukum dan sosial yang diulas secara populer. Kita masih meneruskan mengenai kelanjutan dari sidang Ferdy Sambo yang makin hari sepertinya makin menarik, karena antara saksi yang satu dengan saksi yang lain itu saling dikonfrontir. Kemudian kita menyaksikan juga bisa ketemu antara Ferdy Sambo dengan Putri Candrawati, dengan saksi-saksi lain, dengan Baradae, dengan Rijal, dan lain sebagainya. Memasuki saatnya keterangan dari saksi-saksi ini, kita menemukan hal-hal yang baru. Bahkan hal-hal baru itu semakin memperjelas duduk perkara dari perkara ini. Tapi ada juga keterangan itu yang sepertinya kita pertanyakan, apakah keterangan itu betul atau hanya settingan. Nah, hal-hal ini mungkin saja terjadi karena pada hakikatnya di persidangan ini adalah antara terdakwa dan jaksa ini adalah saling menguatkan siapa keterangan yang paling benar, dan untuk meyakinkan kepada majelis hakim yang nanti akan memberikan vonis hukumannya. Kali ini saya akan menyoroti mengenai adanya pengumbaran sisi-sisi negatif dari Brigadir J. Seperti kita ketahui, sidang yang kesini dengan menampilkan para saksi itu ada di antaranya yaitu ART dari Ferdy Sambo dan mantan ajudan dari Ferdy Sambo yang menerangkan tentang kejelekan-kejelekan atau sisi negatif dari Brigadir J. Seperti dikatakan bahwa Brigadir J itu punya temperamen yang tidak baik. Kemudian juga Brigadir J itu suka pergi ke tempat-tempat hiburan malam. Nah, hal-hal ini dikatakan oleh saksi-saksi, walaupun Brigadir J tentu tidak akan bisa menyanggahnya karena Brigadir J sudah meninggal. Nah, yang kita pertanyakan, apakah maksud dari saksi-saksi yang memberikan keterangan tentang hal-hal negatif dari Brigadir J ini? Apakah tujuannya? Apakah tujuannya untuk mengaburkan pelaku utama pembunuhan? Kita sudah tahu siapa sebenarnya pelaku pembunuhan dari keterangan-keterangan saksi. Apakah pelaku utama ini akan dikaburkan dengan adanya keterangan-keterangan saksi? Apakah keterangan-keterangan saksi yang membar sisi negatif dari Brigadir J ini untuk sebagai pembenar, sehingga hukuman para terdakwa nanti itu adalah menjadi ringan? Walaupun tentu dalam hal ini adalah sangat salah ketika menggali ketidakadilan dikarenakan ada sifat-sifat dari dari korban yang tidak benar untuk diyakinkan kepada hakim. Karena sistem kita itu adalah menggunakan sistem hukum civil law, bukan common law. Kalau common law persidangannya melalui juri, maka kuasa hukum itu ada kemungkinan dengan cara melakukan mengenai hal-hal yang didapat dari korban kemudian disampaikan kepada juri, maka juri akan mempertimbangkan. Tapi di hukum kita, di hukum civil law ini sepertinya hal itu tidak bisa demikian. Mungkin yang harus dikuatkan itu adalah pelaku ini bisa membunuh ajudannya. Itu sepertinya yang harus diungkapkan, bukan mengupas mengenai segi-segi negatif dari korban. Diperjelas adalah apakah pembunuhan ini adalah berencana atau seketika. Hal ini sangat penting menyangkut hukuman yang akan diterima oleh masing-masing terdakwa tersebut. Baik, saya bacakan sebuah artikel dari pojok1.id tanggal 10 November tahun 2022.
yang berjudul Analisa Pakar Psikologi Forensik, saksi kompak umbar sifat bunuh Brigadir Joshua. Anda tahu sendirilah. Itu judulnya. Baik, saya bacakan. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengungkap analisa di balik kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam persidangan dengan terdakwa Ferdy Sambo. Ya, seperti kita katakan tadi bahwa pada sidang itu adalah menghadirkan saksi-saksi yaitu ART dan mantan ajudan Ferdy Sambo. Kita lanjutkan. Para saksi yang dihadirkan di PN Jaksel terkesan hanya mengulik. Mengulik itu bahasa Indonesia ya, mengulik apa perbenarannya itu ya. Mengulik sifat-sifat keburukan mendiang Brigadir Joshua. Menurut Reza, para saksi mulai mengulik sifat-sifat negatif Joshua dalam persidangan. Ini namanya profiling ya. Jadi namanya itu adalah profiling. Dan karena Joshua adalah korban, maka profiling yang disusun adalah fiktif profiling. Kata Reza kepada pojok1.id pada hari Kamis 10 November tahun 2022. Jadi itu dikatakan namanya fiktif profiling. Jadi adalah suatu hal di mana korban itu, jadi Brigadir Joshua dalam meninggal korban dijelek-jelekan. Padahal seharusnya yang diperkuat itu adalah bukan korban dicari kesalahannya, tapi perkuat kenapa pelaku itu bisa melakukan pembunuhan terhadap anak buahnya. Selanjutnya, menurutnya, keterangan para saksi yang merupakan orang-orang dekat Sambo adalah sudah disetting. Jadi kalau kata Reza Indragiri ini adalah sudah disetting. Tujuannya tidak lain untuk mendiskreditkan Brigadir J sebagai anggota Polri yang memiliki tabiat buruk. Jadi demikian sahabat-sahabatku yang saya sampaikan dari sidang di Pengadilan Jakarta Selatan yang khusus menyoroti tentang umbaran dari para saksi terhadap Brigadir J. Itu saja yang saya dapat sampaikan kali ini. Kita ketemu lagi di bahasan yang akan datang. Saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.